Bahkan mereka pun kehidupan keluarganya tuh bisa dibilang ya harmonis sampai punya anak 2 guys ya. Sampai ketika si Maria ini udah punya anak yang kedua ini nih, lakinya baru ketahuan selingkuh guys. Hai guys, mohon bantuan untuk subscribe channel ini ya, supaya gua cepat naik haji. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi nih di channel kesayangan kalian. Kali ini Aquilas Room mau ngebahas sedikit mengenai konten barunya Aquilas Room nih. Buat kalian para jomblo-jomblo, makin bahagia kalau kalian subscribe channel Aquilas Room. Kenapa gue bilang para jomblo bakal bahagia yang udah subscribe channel Aquilas Room? Karena Aquilas Room bakal nemenin malam minggu kalian guys ya. Kedepannya nanti Aquilas Room setiap malam minggu bakalan nemenin kalian dengan konten baru yaitu Mirror. Apa itu Mirror? Mirror itu artinya minggu horor. Jadi kan ya kayak para jomblo-jomblo lah kebiasaan ya, kalau malam minggu nggak ada yang ngajak jalan, sendirian di rumah, tarik selimut, bobo lebih cepat. Nah kali ini nggak usah bobo lebih cepat. Kalian juga tetap bisa ngerayain malam minggu seperti orang-orang pada umumnya. Dengan cara apa? Kita horor-hororan biar malam minggunya makin horor. Nah untuk Mirror episode perdana kita kali ini, kita akan ngebahas mengenai setan yang paling populer di seluruh bagian dunia manapun ya, baik di dunia kita maupun di dunia setan sekalipun. Pokoknya lu di mana aja ada deh nih setan ini ya. Apa itu? Lu bisa tebak? Ayo kira-kira apa? Hah? Apa? Hah? Bukan yang itu. Ya, yang ini nih. Apa itu? Kuntilanak. Kuntilanak ini guys ya, kalau buat di Indonesia nih udah mainstream banget ya. Ternyata kuntilanak ini saking populernya ya, dia ini udah go internasional duluan sebelum Agnes Mo. Biar lebih kenalan, lebih dekat sama kuntilanak, siapa tahu ini jodoh lu yang kelewatan deh. Nauzubillah min dzalik, ya minta ya Allah. Gua pengen kasih tahu kalau kuntilanak itu jenisnya banyak banget, nama-nama sebutannya juga beda-beda ya, tergantung di mana lu tinggal, di mana lu mijak bumi ya kan, itu beda lagi nanti dikenalnya. Aquilas Room bakalan kasih kalian 7 sebutan kuntilanak di mancanegara. Gue juga nggak mau bahas tentang kuntilanak di Indonesia guys ya, udah biasa banget. Kalian juga udah tahu historisnya kalau kuntilanak di Indonesia itu pasti diceritainnya adalah perempuan yang lagi hamil besar tiba-tiba meninggal, belum sempat keluarin anaknya di dalam perut dan dikubur bareng janinnya, sehingga dia mati penasaran gitulah, akhirnya jadi kuntilanak. Padahal kan kalau di agama gua tuh ya, orang yang mati lagi dalam keadaan hamil itu ya pasti surga. Jadi itu yang jelas bukan dia guys ya, tapi bisa jadi jin yang menyerupai dia guys ya. Karena adanya banyak-banyak selentingan pembicaraan kalian tuh didengerin sama jin, jinnya niruin guys. Oke, kita langsung bahas aja kuntilanak pertama, yaitu dari Thailand. Meluncur. Di Thailand, kuntilanak itu disebutnya Pitai Hong guys ya. Jadi Pitai Hong itu adalah orang-orang yang mati penasaran atau tidak terima karena mereka ini dibunuh secara kejam dan mayatnya tidak dikuburkan dengan upacara pemakaman yang layak lah, pokoknya gitu. Berarti dia kesel banget dan menuntut balas lah. Yang jelas mereka ini kalau udah meninggal dan gak dikuburin, mereka akan jadi Pitai Hong. Jadi penggambarannya Pitai Hong menurut orang-orang Thailand ini sangat identik sama kuntilanak yang ada di Indonesia. Cuman warganya Thailand ini lebih kreatif dikit kayaknya guys ya. Jadi nggak ada hubungan yang mati beranak sama kuntilanak, nggak ada. Dia tuh bener-bener hampir semuanya rata. Mau lu mau dibunuh caranya digantung kayak mau diapain, pokoknya tetap jadi Pitai Hong. Nah Pitai Hong di Thailand ini biasanya digambarkan dengan wujud wanita cantik, kadang juga menyeramkan ya, tergantung dia moodnya mau tampil dengan elegan atau tampil dengan yang menyeramkan, kita nggak tahu lah. Jadi yang jelas nih ya, Pitai Hong itu digambarkan dengan wujud wanita yang semampai, ideal, tinggi, kurus, langsing, kutilang lah ya. Nah Pitai Hong juga bisa jadi adalah mayat-mayat yang dicuri oleh para dukun-dukun di Thailand biasanya guys. Ya udah diculik lah itu tubuh-tubuh atau jasad-jasad barunya dia ya, dan dijadiin kayak praktek ritual kayak gitulah, sehingga akhirnya arwahnya juga jadi Pitai Hong guys. Ini katanya kalau udah mayat cewek yang mati karena dibunuh terus diambil sama dukun-dukun di Thailand ya, mereka itu kayak ya kayak di apa ya, di oilisasi. Aduh, oilisasi bahasa gue ya. Jadi mereka tuh kayak diekstrak gitu guys ya, dengan sedemikian caranya. Gue juga bukan dukun Thailand, jadi gue nggak tahu gimana. Jangan tanya gue gimana caranya bang, jangan ya. Yang jelas diambil minyak-minyaknya itu guys ya, kemudian minyaknya dijadiin parfum katanya. Jadi kalau dioles ke cowok-cowok di Thailand nih, oles kanan kiri ya kan, tiba-tiba dia mau ngedeketin semua cewek tuh kayaknya gampang. Dan cewek-cewek tuh akan terpikat sama pesonanya dia, katanya. Gue juga nggak nemu penjelasan ilmiahnya gimana ceritanya minyak dari mayat cewek yang mati dibunuh kok tiba-tiba bisa jadi kayak semacam susuk gitu ya, penarik buat cewek-cewek lain yang masih hidup. Kan tuh
Ya namanya juga mistis ya guys ya. Di luar nalar yang jelas lah ya. Gue berasa bego kalau udah ngomongin mistis. Nah, kita masuk ke negara yang kedua ya, yang juga punya cerita tentang hantu serupa dengan kuntilanak, yaitu Jepang. Yang jelas ini negara adalah idaman para pria-pria yang suka ngabluk ngayalnya jauh-jauh tinggi ya, yang suka hoi 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 ya, lo tau lah pasti siapa ya. Tapi jangan terlanjur senang dulu nih buat para jomblo-jomblo yang ngayalnya udah ketinggian ya, pengen punya bini orang Jepang. Inget men, di Jepang juga sama kayak Indonesia, setannya banyak ya kan, buset ya, pokoknya jenisnya jelas-jelas lebih banyak dan lebih aneh bahkan ya daripada Indonesia kalau gue bisa bilang. Nah contohnya adalah kuntilanaknya Jepang ini guys ya. Kuntilanak di Jepang ini anti mainstream buat gue guys ya, karena kuntilanak di Jepang ini nggak seperti umumnya yang kayak tadi misalnya di Thailand mati dibunuh, kalau di Indonesia mati beranak gitu. Kalau dia enggak. Namanya Yuki Onna. Apa itu Yuki Onna? Ya kalau diartiin secara letterlet ya dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, Yuki Onna ini berarti wanita salju. Kuntilanaknya di mana? Kuntilanaknya cuman di miripnya doang. Penampakannya mirip sama kuntilanak. Cewek cantik, tubuhnya semampai, kutilang ya, kayak biasa lah cewek-cewek ya. Pokoknya ini kuntilanak tuh, gue nggak tahu dia nge-gymnya pada di mana ya. Nah Yuki Onna ini dibilang wanita salju karena penampilannya guys ya. Dia tuh kayak ibaratnya suka muncul di malam-malam yang berhawa dingin ya, terutama munculnya di depan para jomblo yang juga hatinya selalu dingin. Kuntilanak yang di Jepang ini kadang ini bisa baik, kadang parah banget, suka ngebunuh apa yang dia nggak sukain. Nah buat para pria-pria di Jepang juga banyak banget yang suka ketipu sama penampilannya Yuki Onna ini guys ya, karena Yuki Onna sering menampakkan dirinya dengan tampilan yang good looking, kayak wanita-wanita pada umumnya cantik, anggun ya, menggunakan kimono warna putih panjang ya, tertutup semua gitulah ibaratnya, bikin cowok-cowok mata keranjang pada penasaran isinya bagaimana. Yang jelas ya udahlah, nanti begitu udah terpikat dibawa ke pojokan. Nah kalau laki-lakinya berlaku bejat nih ya, baru Yuki Onna akan menampilkan sosok yang satunya lagi ya, alter ego gitu ya, punya dua kepribadian lah dia. Tiba-tiba jadi serem, terus dia akan mengambil nyawa-nyawa laki-laki yang pada brengsek ini. Nah orang-orang Jepang nih percaya banget katanya kalau di musim dingin, pokoknya di malam-malam yang terdinginnya daripada musim dingin, nah lu puyeng-puyeng dah lu. Pokoknya kan kalau lagi musim dingin gitu selama satu periode kan ada satu malam dua malam yang dinginnya tuh bakal lewat dingin dah pokoknya, yang tiba-tiba minusnya tuh jauh banget. Nah katanya disitulah Yuki Onna pasti akan berkeliaran. Makanya buat kalian yang ke Jepang lagi musim dingin, jangan kesenangan main salju lu ya. Nanti lagi dingin-dinginnya tau-tau sebelah lu ada cewek, wah berharap dianget-angetin ya kan, tau-taunya Yuki Onna, bye-bye. Mendingan kayak gua guys ya, pecinta produk-produk Indonesia. Ini bukan iklan. Nah selanjutnya dari Jepang kita geser ke sedikit lah yang mirip-mirip sama Jepang, yaitu Korea. Negaranya kalian para pecinta-pecinta K-pop dan drama-dramaan ya kan ya, yang suka baper-baperan. Nah ternyata di Korea juga ada setan yang sama persis kayak kuntilanak, cuman beda sebutan. Hantu yang sangat mirip sama kuntilanak ini namanya Chonyo Wishin, kalau nggak salah gitu tulisannya. Buat kalian para pecinta K-pop jangan bully gue ya, karena gue nggak mencintai K-pop sedalam itu ya. Gue hanya mencintai Lisa Blackpink. Taunya itu doang. Nah menurut kepercayaan orang-orang Korea sono nih, katanya si Chonyo Wishin ini adalah jelmaan dari hantu para wanita-wanita yang meninggal keadaannya masih perawan. Aneh lagi nih, sama kayak yang tadi dari Indonesia yang katanya meninggal dari beranak jadi setan ya. Ini juga gue nggak percaya nih, karena orang-orang yang meninggal dalam keadaan menjaga keperawanannya itu adalah wanita-wanita terpuji guys ya. Itu camkan itu baik-baik anak muda. Nah tapi jadi jelas ya sekarang ya mindsetnya, kenapa wanita-wanita di Korea itu kebanyakan ya, you know lah, mereka nggak mau mati dalam keadaan perawan. Nah katanya kalau lu meninggal dalam keadaan perawan, lu bakal jadi sosok hantu si Chonyo Wishin ini guys ya. Dimana dalam penggambarannya orang-orang Korea menjelaskan bahwasannya si Chonyo Wishin ini adalah sosok wanita, kulitnya putih pucat ya, tingginya ya sama kayak kuntilanak sebelumnya, yang jelas bagus-bagus badannya, rambutnya panjang. Nah ini juga rebondingnya di mana gue juga nggak tahu, jangan tanya gue juga nggak pernah ikut nyalon bareng mereka gitu ya, jadi gue belum tahu lah gimana ya. Nah buat kalian yang tahu bisa tulis di bawah kolom komentar ya, biar lebih mendapat pencerahan kita sama-sama ya guys. Dan kalau di Chonyo Wishin ini sama kayak di Jepang juga nih ya, namanya Jepang sama Korea emang masih menjaga erat tentang tradisionalnya, sampai setan pun diikutin kenain tradisional mereka guys ya. Katanya kalau di Jepang si Yuki Onna itu pakai kimono, kalau di Korea menggunakan hanbok.
hanbok ya, baju khasnya Korea. Ini bener-bener ngejaga tradisional setannya juga ya. Kenapa di Indonesia kuntilanaknya nggak pakai batik ya guys? Gua rasa karena batik harganya lebih mahal daripada kain putih polos guys ya. Biasa kalau orang Indonesia kan pengiritan nih guys ya. Setannya juga sama kayaknya. Nah, biasanya juga si Chonyeong Guisin ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan ketika muncul ya. Biasa kayak ada tetesan darah di ujung bibirnya, atau keluar dari lubang hidungnya, atau dari matanya bahkan ya. Tergantung moodnya dia mau keluarin dari mana ada tuh darahnya ya. Gue juga nggak tahu karena gue juga belum kenalan sama si Chonyeong Guisin ini guys ya. Gue kenal sama Lisa Blackpink. Oke, kita masuk ke negara selanjutnya, yaitu negara yang paling dekat sama kita, masih bisa dibilang saudara kita lah, serumpun sama kita ya. Hai teman-teman dari Malaysia yang udah nonton Aquillas Room. Nah, di Indonesia sama Malaysia saking serumpunnya, saking saudaranya nih, mereka juga sama-sama percaya kayak kita juga sama ya. Katanya kalau di Malaysia ini kuntilanak disebutnya Pontianak ya. Pontianak itu singkatan guys by the way ya. Buat kalian yang umurnya udah 20-30 tahun tapi belum tahu ya kan. Nah, sekarang lu jadi tahu nonton channel Classroom ya. Ada fungsinya kan channel ini kan sebenarnya kan ya. Iyalah ya, iyain aja lah biar cepet lah ya guys. Pontianak itu adalah perempuan mati beranak guys ya. Nah, katanya si Pontianak ini adalah wanita-wanita yang lagi hamil tua dan meninggal belum sempat ngelahirin anaknya. Jadi mereka tuh kayak punya penyesalan dia belum melahirkan anaknya gitu lah guys ya. Sehingga mereka dikuburkan beserta dengan janinnya. Jadilah Pontianak yang kadang-kadang katanya kalau lagi nampakin diri, mereka tuh suka mojok di pojokan tembok ya kan, atau lagi nangis di bawah pohon ya, kayak gitu-gitulah. Sama persis kayak di Indonesia, persis banget. Nah, cuman fun fact-nya adalah ya Pontianak ini kemudian menjadi nama kota juga di Indonesia ternyata guys ya. Saking bersahabatnya tentunya Indonesia dengan Malaysia guys ya. Kota Pontianak juga sangat erat dengan kuntilanak dari historisnya Indonesia persis. Nah, sosok Pontianak ini digambarkan juga sama dengan kuntilanak-kuntilanak pada umumnya. Tubuhnya selalu ideal, kutilang, kurus, tinggi, langsing, rambutnya panjang sepinggul ya kan ya, terus juga tampilan kulitnya tuh putih, selalu putih pucat tapi ya. Nah, gue juga penasaran nih guys ya, kalau buat di tempat-tempat yang memang rasnya ini kulit hitam, mohon maaf nih guys ya, bukan rasis, tapi gue penasaran kalau kuntilanak kayak di Afrika, Nigeria kayak gitu, kira-kira apakah tampilan juga kulitnya putih pucat? Apa jangan-jangan hitam pucat? Oke, sekarang kita masuk ke negara berikutnya ya. Ini agak lebih jauh sedikit lah ya. Kita main-main ke Spanyol ya guys ya. Tapi bukan separuh nyolong ya guys ya. Ini beneran Spanyol ya. Espanyola gitu ya. Nah, kuntilanak di Spanyol ini dikenal dengan sebutan La Llorona. Bacanya tuh kalau di Spanyol mungkin La Llorona gitu kali ya. Gue juga nggak tahu sih, gue bukan orang Spanyol. Yang jelas di Spanyol ini katanya kalau La Llorona ini adalah wanita. Ini gue ceritain aja ya, ini soalnya bentuknya lebih kayak cerita gitu guys ya. Ini ada seorang wanita dengan nama Maria yang katanya ini udah sempat nikah dengan saudagar pria yang kaya. Nah, pokoknya dia hidupnya bahagia lah, dia mau beli ini itu ada. Bahkan mereka pun kehidupan keluarganya tuh bisa dibilang ya harmonis, sampai punya anak 2 guys ya. Sampai ketika si Maria ini udah punya anak yang kedua ini nih, lakinya baru ketahuan selingkuh guys. Sehingga si Maria ini udah punya sakit hati, dendam, benci dan sebagainya. Pokoknya akhirnya dia ngelampiasin sama kedua anaknya dari si cowok ini, si suaminya ini guys ya. Anaknya yang jadi dikorbanin. Yang jelas katanya kedua anaknya akhirnya diajak sama Maria ke tepian sungai gitu, yang kebetulan airnya tuh lagi dalam, diceburin tuh dua-duanya sampai meninggal. Dan gak lama kemudian si Maria pun ikut terjun ke dalam sungai itu sampai meninggal. Sehingga arwahnya si Maria ini tidak diterima di surga dan kembali lagi ke bumi, katanya begitu ya kan. Ya udahlah, sampai akhirnya dibilangnya arwahnya si Maria ini menjadi La Llorona, yaitu wanita yang suka nangis nyariin anak-anak kecil di malam hari guys. Nah, katanya saking menyesalnya si Maria ini guys ya, arwahnya ini gentayangan di sekitaran Spanyol, terutama dekat pinggiran-pinggiran sungai. Seringnya sih di situ ya guys ya. Kalau ada anak-anak yang masih berkeliaran malam-malam di Spanyol, itu mereka selalu ditakutin sama orang-orang tua mereka di Spanyol. Katanya tuh, ya lu hati-hati ketemu sama La Llorona. Nah, di Spanyol kan disebutnya La Llorona guys ya. Ini juga sebenarnya kisahnya sangat mirip. Nih gue juga nggak tahu apa kurang kreatif orang-orang sana atau jangan-jangan Spanyol yang kurang kreatif. Gue juga nggak ngerti yang gimana. Yang jelas ceritanya yang La Llorona sama Grey Lady, White Lady, yang di Inggris, yang di Wales, yang di mana-mana, dah pokoknya wilayah-wilayah Eropa pada umumnya itu persis banget guys ya. Saking persisnya tuh gue nggak nemuin. Ya paling kalau ada ganti nama doang, yang kalau di Spanyol Maria biar kedengeran rada Spanish gitu ya. Mirip banget sehingga gue nggak masukin ke list ini guys ya untuk dari hantu di Inggris. Inggrisnya sebutannya White Lady. Ada juga Grey Lady, ada juga Green Lady lah, terserah lah dia mau pakai baju yang mana dah. Pokoknya kalau orang Inggris tuh kuntilanaknya banyak bajunya.
Nah, kita ceritain aja saudaranya Inggris, yaitu Irlandia guys ya. Di Irlandia ini agak beda ceritanya, makanya gue masukin ke list. Nah, di Irlandia, hantu yang mirip kuntilanak ini disebut Banshee guys ya. Kalau yang itu mah banci ya, di sini juga banyak di pinggir-pinggir lampu merah ya. Yaudah, yang jelas si Banshee ini dibilang orang Irlandia ini adalah perwujudan dari bangsa peri yang suka menandakan bahwasannya kalau lu didatengin Banshee ini berarti kematian lu udah sangat dekat. Kalau di Jepang tuh semacam kayak Grim Reaper mungkin ya. Ini enggak, kalau ini tuh cewek, mirip kuntilanak sosoknya. Kutilang, kurus tinggi langsing seperti biasa. Itu kayak syarat umumnya jadi kuntilanak harus kutilang ya. Jadi kalau kayak ya mungkin wanita-wanita yang belum kutilang, ya tenang aja, lu mati nggak bakal jadi kuntilanak yang jelas. Nah, selain itu, si Banshee ini biasanya juga ditampilkan dengan wanita yang sangat cantik juga. Karena memang wajar ya, mereka tuh dibilangnya dari kelas peri lah ya. Dari bangsa peri, bukan Mimi Peri tapi ya. Cuman, kecantikan itu menimbulkan maut. Sebenarnya kata Banshee ini diambil dari sebutan Banshee atau Binsi, bacanya gitu ya mungkin ya. Nah, tapi selain yang tadi dibilang Banshee ini adalah perwujudan dari wanita-wanita peri ya. Nah, ada juga sebagian masyarakat yang percaya Banshee itu bukan dari peri, tapi dari bangsa malaikat bahkan ya. Waduh, ini makin gak jelas lagi, tapi ya udahlah, mereka percaya begitu guys ya. Jangan dipaksain. Yang jelas nih katanya malaikat yang jatuh ke bumi terus dia terjebak di bumi. Malaikat macam apa yang jatuh ke bumi kagak bisa terbang lagi? Sayapnya kemana? Lah terus jadi setan lagi, neror-neror, kagak jelas banget sumpah ya. Yang jelas ya udah, nih malaikat yang jatuh ke bumi katanya begitu. Nah, buat mereka yang percaya bahwasannya Banshee ini adalah malaikat yang terjebak di bumi, itu katanya Banshee ini tampilannya beda jauh sama yang tadi bangsa peri. Ini justru kalau yang tadi malaikat jatuh ke bumi ini katanya sih menampilkan dirinya lebih serem lagi. Mereka sering mewujudkan dirinya sebagai wanita-wanita tua renta dengan muka yang udah penyok-penyok lah, udah peot-peot gitu lah, ibarat kata ya udah nggak enak dilihat. Jahat banget gue, ya Allah, astagfirullah. Ini kayak peri sama malaikat kan seharusnya masih satu wilayah lah ya. Cuman ini kenapa beda banget jauh ya? Katanya kalau yang dari malaikat ini sering mewujudkan dirinya sebagai wanita tua dan selalu membawa pesan kematian. Ingat guys ya, kalau lu ketemu Banshee ya udah. Nah, tapi kalau di Indonesia ketemu Banshee ya udah, hilang tuh duit 1000-an 2000-an lu. Nah, Banshee sendiri, baik yang dari bangsa peri ataupun bangsa malaikat tadi katanya ya, ini sering menggunakan baju yang udah seragam lah ya. Ada yang pakai baju putih atau abu-abu, cuman dua itu doang. Tapi kalau putih abu-abu ya, jangan-jangan anak SMA mau magang. Yang terakhir guys ya, ada kuntilanak dari Rusia. Ini udah pasti cakep-cakep semua nih kuntilanaknya ya. Nah, di Rusia kuntilanaknya disebut dengan sebutan Ruzalki. Ruzalki kalau kata orang Rusia ini adalah wanita yang meninggal dengan membawa anaknya atau meninggal bareng sama anaknya. Either itu meninggal karena dibunuh atau bunuh diri. Yang jelas mereka meninggal bersamaan dengan anaknya gitu, bareng-bareng gitu. Nah, itu akan jadi Ruzalki katanya. Tapi ada juga sebagian selentingan cerita-cerita ya turun-temurun kayak urban legend di Rusia itu, katanya Ruzalki itu bukan itu. Ruzalki itu adalah mereka yang meninggal mengandung anak haram. Buat lu pada nih ya yang belum pada kawin ya kan, makanya jangan bikin cucu dulu baru kawin. Kawin dulu baru bikin cucu, itu yang bener urutannya guys ya. Ingat pesan Abah. Nah, yang membedakan Ruzalki dengan kuntilanak-kuntilanak lainnya nih ya, Ruzalki ini mainnya nggak di pohon, nggak di tanah, nggak di gunung, nggak. Mereka lebih cocok sama air ya kan. Kamu lahirnya kan Selasa Kliwon, kamu tidak cocok kerja di air. Cocoknya kamu kerja jadi pedagang. Jadi dia suka ada di rawa-rawa atau di mana ya, kayak sungai gitu atau laut bahkan, atau di pantai lah, pokoknya dekat air dah. Ruzalki itu selalu munculnya dekat-dekat air gitu. Nah, kalau dari penggambarannya sendiri ya guys ya, Ruzalki ini ya pada umumnya kuntilanak yang lain ya kan, mereka nggak mau kalah kurus, nggak mau kalah kutilang ya kan, yang mereka selalu kurus, tinggi, langsing, udah kayak pramugari ini ya. Nah, ini yang jelas gue mau ngasih tahu lu, kalau lu pada aja nih guys ya, yang pada punya body bagus ya kan, kurus, tinggi, semampai, ramping, langsing lah, pokoknya itulah, jangan sombong dulu karena kuntilanak pun bisa seperti lu. Kuntilanak aja masih ditutupin pakai kimono, pakai hanbok atau pakai baju putih panjang, dress gitu. Masa kalian yang masih hidup malah dibuka-bukain bajunya? Ya jangan lah ya. Jangan sampai manusia yang masih hidup dicapnya lebih buruk daripada setan yang udah mati.
Wih gila keren banget nih pesan moralnya cok. Mantap mantap mantap. Kayaknya gue punya bakat menyaingi Mario Tegang deh. Ya pokoknya gitulah ya guys ya. Nah sekian guys ya gue ngebacot kali ini guys ya. Kalian udah dengerin 7 jenis kuntilanak yang ada di seluruh mancanegara ya. Buat kalian yang pertama kali nonton channel Live Classroom, jangan lupa nih gue ingetin lagi ya, tekan tombol subscribe-nya tong. Jangan pelit, gratis coy. Ya masa gue harus subscribe diri gue sendiri, kalau bukan kalian siapa lagi ya kan guys ya. Nah dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Classroom dari awal sampai akhir dan aktif di kolom komentarnya. Jangan lupa di next week ya, di minggu depan kita juga ada Mirror episode 2 ya guys ya. Tungguin aja apa yang bakal dibahas sama Classroom. Tetap stay tune di channelnya sini ya. Dan akhir kata, see you on next video.